Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Bagaimana kabar kalian? Semoga kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat ya. Berjumpa lagi di sini dengan Bu Fatin di semester genap. Bab yang pertama dalam pelajaran prakarya adalah tentang kerajinan limbah lunak. Sebelumnya, perlu kita ketahui tentang arti limbah atau sampah itu sendiri. Sampah adalah suatu bahan yang terbuang atau dibuang dari hasil aktivitas manusia. Sedangkan terjadinya limbah atau sampah itu contohnya kita haus. Kita membeli air minum yang berupa botol plastik ya. Setelah kita meminumnya, kita buang begitu saja. Jadi botol tersebut itu bisa juga dinamakan sampah ya. Untuk akibat adanya sampah atau limbah itu ada dua, ada akibat buruk dan akibat baiknya. Untuk akibat buruknya, sampah itu bisa menimbulkan pemandangan menjadi tidak indah serta menghasilkan bau yang tidak sedap ya. Ini bisa kita lihat di sekitar kita. Semisal kita menjumpai sampah yang banyak di rumah kita. Nah, itu akan merusak pemandangan ya, serta akan menimbulkan bau tidak sedap dan nanti akhirnya akan menimbulkan penyakit juga. Jadi pesannya Bu Fatin, buanglah sampah pada tempatnya. Nah, kemudian untuk akibat positifnya itu bisa membuka lapangan kerja baru. Contohnya munculnya tenaga kebersihan. Ini bisa kita lihat di jalan-jalan umum ya, banyak petugas kebersihan itu karena banyak sampah di tepi jalan, semisal dedaunan itu kan milik umum, jadi harus merekrut tenaga kebersihan untuk membersihkannya. Untuk akibat positif yang kedua yaitu meningkatkan kreativitas pengolahan sampah. Jadi bagi orang yang mempunyai kreativitas tinggi, sampah itu bisa diolah, dijadikan bahan atau barang yang bisa bermanfaat lagi bagi manusia. Setelah kita mengetahui limbah atau sampah itu apa, sekarang kita perlu tahu jenis limbah atau sampah. Di sini berdasarkan wujudnya limbah atau sampah itu ada 3, yaitu limbah gas, limbah cair, dan limbah padat. Untuk limbah gas itu merupakan jenis limbah yang berbentuk gas. Limbah ini tidak dapat dibuat kerajinan karena mengingat wujudnya berupa gas ya, jadi tidak bisa diolah. Untuk yang jenis kedua yaitu limbah cair adalah jenis limbah yang memiliki fisik berupa zat cair. Limbah ini tidak dapat dibuat kerajinan mengingat wujudnya juga berupa cairan ya, jadi tidak bisa dirubah menjadi kerajinan. Contohnya air cucian, air hujan, rembesan AC, air sabun, dan lain-lainnya. Untuk yang ketiga, limbah padat itu merupakan jenis limbah yang berupa padat, yang bentuknya padat. Jadi limbah padat ini bisa diolah menjadi benda kerajinan yang bisa bermanfaat lagi bagi kita. Contohnya kotak kemasan, bungkus jajanan, plastik, botol, kertas, kardus, dan lain-lainnya. Ini dia contoh dari limbah berdasarkan wujudnya. Yang untuk limbah gas ya, kita bisa lihat ini gambar yang di bawah, ini adalah limbah gas berupa asap. Biasanya berasal dari sebuah pabrik atau industri ya, ini limbah gas. Sedangkan limbah cair ini juga biasanya berasal dari pabrik, dibuang di sungai atau karena berbentuknya cair ya, jadi
dibuang begitu saja di aliran sungai. Terus yang ketiga, ini yang sering kita jumpai ya, limbah padat. Ini sering kita jumpai di sekitar kita di mana-mana. Kalau kalian pernah melewati tempat pembuangan sampah, nah, kita bisa melihat betapa banyaknya tumpukan sampah ya, kayak gunung malahan. Jadi kita perlu untuk mengurangi sampah, penumpukan sampah agar tidak terlalu banyak yang berakibat nanti dapat menimbulkan polusi udara atau penyakit bagi kita. Kalau tadi berdasarkan wujudnya, sekarang berdasarkan sumbernya. Jadi berdasarkan sumbernya, limbah atau sampah itu ada 4. Limbah pertanian, limbah industri, limbah pertambangan, dan limbah domestik. Untuk limbah pertanian, limbah yang ditimbulkan karena kegiatan pertanian. Contohnya adalah jerami ya. Biasanya Pak Tani setelah memanen ya, memanen padi itu kan batangnya namanya jerami, itu kan tidak tidak digunakan lagi lah, itulah yang dinamakan limbah pertanian. Contohnya adalah jerami. Atau bisa juga bungkus jagung ya. Bungkus jagungnya kita manfaatkan, kita makan, bungkusnya itu merupakan limbah. Kemudian yang kedua adalah limbah industri ya. Limbah industri merupakan limbah yang dihasilkan oleh pembuangan kegiatan industri. Biasanya itu dihasilkan oleh pabrik-pabrik ya, limbah industri. Kemudian untuk yang nomor 3 adalah limbah pertambangan. Limbah yang asalnya dari kegiatan pertambangan. Yang terakhir, limbah domestik merupakan limbah yang berasal dari rumah tangga, limbah yang ada di pasar, di restoran, dan di tempat-tempat yang lainnya yang biasa kita jumpai di sekitar kita ya, itu namanya limbah domestik. Nah, ini adalah contoh dari limbah berdasarkan sumbernya. Yang limbah pertanian kita bisa lihat ini adalah jerami ya. Tumpukan jerami ya. Ini kalau diolah itu bisa menghasilkan barang yang sangat bermanfaat. Kemudian kalau yang ini adalah contoh limbah domestik ya. Ada plastik, kertas, ini yang sering kita jumpai. Terus untuk limbah pertambangan, nah ini contoh limbah pertambangan. Biasanya berupa cairan ya, terus dibuang di perairan, sungai atau di mana. Terus yang terakhir adalah limbah industri yang berupa gas ya, dari pabrik juga biasanya. Jadi ini adalah contoh-contoh dari limbah berdasarkan sumbernya. Kemudian yang ketiga, yang terakhir, limbah berdasarkan senyawanya itu ada 2, limbah organik dan limbah anorganik. Limbah organik merupakan limbah yang bisa dengan mudah diuraikan atau mudah membusuk. Contohnya adalah kulit buah, sayur, kotoran manusia, kotoran hewan. Ya, itu adalah limbah organik. Intinya, ciri-ciri limbah organik adalah cepat, mudah membusuk, dan mudah terurai atau mudah hancur. Ya. Sedangkan kebalikannya, limbah anorganik adalah jenis limbah yang sangat sulit atau bahkan tidak bisa untuk diuraikan atau tidak bisa membusuk ya. Jadi kebalikan dari limbah organik, limbah anorganik ini adalah limbah yang sulit terurai atau sulit untuk hancurnya. Mungkin bisa hancur tapi sangat butuh waktu yang lama sekali ya. Contohnya adalah plastik, beling, baja, itu adalah contoh-contoh limbah anorganik. Nah, ini perbedaannya ya bisa kita lihat biasanya di tempat-tempat umum, tempat sampah ini sudah mulai dibedakan. Biasanya kalau tempat sampah organik ya berarti harus dibuang di
tempat sampah yang organik. Yang berupa sampah anorganik berarti dibuang di tempat sampah anorganik biar bisa nanti untuk yang sampah anorganik itu bisa diolah kembali ya, biar tidak tercampur. Karena sampah organik ini kan mudah busuk, sedangkan yang sampah anorganik ini tidak mudah terurai ya, seperti itu. Ini bisa kita lihat contoh sampah organik, ada daun-daun kering, sampah rumah tangga, bisa sayur-sayuran, buah-buahan. Sedangkan sampah anorganik plastik, botol, beling, kaca kertas, kaleng, dan lain-lainnya ya. Jadi mulai sekarang kalau bisa kurangi untuk memakai bahan-bahan yang terbuat dari plastik ya, yang tergolong sampah anorganik. Kemudian selanjutnya kita akan mempelajari kerajinan limbah lunak ya, yang kerajinan limbah yang bersifat lunak. Ya, namanya aja lunak berarti sifatnya adalah lembut, empuk, dan mudah dibentuk. Limbah lunak itu sendiri itu terbagi jadi dua, limbah organik dan limbah anorganik. Untuk limbah organik itu biasanya banyak berasal dari tumbuh-tumbuhan. Namun, semuanya harus melalui pengolahan terlebih dahulu agar diperoleh bahan baku yang baik. Jadi sebelum diolah itu harus melalui proses-proses terlebih dahulu ya. Contohnya daun-daunan, kulit buah, kulit sayuran, batang tumbuhan, dan lain-lainnya. Kemudian ini ya contohnya limbah organik. Sedangkan limbah anorganik kebalikannya, limbah anorganik berasal dari bahan olahan dengan campuran zat kimiawi dan menghasilkan bahan yang lembut, empuk, lentur, dan mudah dibentuk serta diolah dengan bahan yang sederhana. Contohnya plastik kemasan, kotak kemasan, kain perca, styrofoam, dan masih banyak lainnya. Contoh-contohnya ya, ini yang anorganik. Itu saja yang materi yang bisa Bu Fatin sampaikan pada hari ini. Untuk minggu depan kita akan mempelajari tentang materi selanjutnya, materi pengolahan kerajinan limbah lunak ya. Oke, karena waktunya sudah habis, mungkin itu saja yang dapat Bu Fatin sampaikan. Kurang lebihnya Bu Fatin mohon maaf. Semoga apa yang Bu Fatin sampaikan hari ini bisa bermanfaat untuk kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.